ruang musola. Sayur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya berada di SDN Negeri Cipinang 05 ya Bu, 05, ya. Di Jakarta Timur. Dan di sini saya akan pengawasan terkait dengan pembelajaran tatap muka dan mau lihat kantin sekolah. Tapi sebenarnya ada laporan terkait tentang kerusakan di sekolah ini yang memang ini masih satu lantai dan didirikan pada tahun 1977. Jadi memang sudah selayaknya ya sekolah di pinggir jalan besar ini harusnya sedang mengalami rehab total. Tapi seperti apa ya kondisinya, keadaannya, kita ikuti terus dalam video ini. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Iya. Oh, ini anak-anak ya? Iya. Ini jadinya berapa kelas yang masuk pagi? Yang masuk pagi itu kita ada 5 kelas, tapi nanti yang kelas 1 gantian dengan kelas AB. Setelah itu siangnya lanjut yang kelas 2 AB. Oh gitu. Jadi kalau kelas 1 jam belajarnya dari jam setengah 7 sampai jam 9 lewat sampai setengah 10. Kan gini Bu, awalnya saya datang itu pulang setengah 6 lewat. Jadi kasihan guru yang pagi juga kasihan gitu kan, dia harus datang pagi ya harus sampai sore. Saya pun harus standby kan, mau nggak mau kecuali ada penting. Makanya aduh gimana caranya, akhirnya kita pepet. Tadinya ada jeda kelas 1 kelas 2 ada jeda baru masuk lagi setelah zuhur. Tapi akhirnya saya pepet jadi bisa pulang agak cepat gitu. Jadi jam setengah 5-an Jumat bisa. Itu yang kelas 1 berarti? Iya, kelas 1 kelas 2. Masih yang pagi. Oh, kalau ini kelas 6. Oh, ini kelas 6. Ya, nanti sore gantian dengan kelas 4. Oh, boleh masuk ya, Bu? Boleh, silakan. Assalamualaikum. Anak-anak maaf, kita kedatangan tamu. Ya, tadi pagi sudah Ibu jelaskan kan? Ya, biar Ibu yang cantik dan bapak-bapak yang ganteng ini memperkenalkan diri. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah nih. Kami dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, nama saya Retno ya. Sudah pernah dengar nggak KPAI? Oh, ada yang belum. Baru tadi pagi dengarnya. Ya. Baru tadi pagi tahu ada KPAI. KPAI itu singkatannya Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kamu kan anak ya. Nah, anak itu kategori yang dilindungi kalau berdasarkan peraturan perundangan ya. Jadi ini anak kelas 6 ya Bu? Iya Ibu. Total ada berapa ini Bu? 32 Ibu. 32. Ini Ibu wali kelas ya? Iya Bu Retno, Bu Herlin, Bu Retno. Bu Herlin? Bu Herlin. Oh iya, Bu Herlin. Ini ya. Ibu berarti wali kelas 6 ya? 6A ya. 6A. Ini anak belajar dari jam berapa Bu kalau ini? Setengah 7 sampai apa? Setengah 7 sampai jam 12. Kalau anak kelas 6 ini? Iya. Oke. Ibu kalau saya tanya Ibu lebih senang belajar tatap muka begini?
Dibanding dulu online? Lebih suka tatap muka, Bu. Kenapa, Bu? Ya karena kita bisa melihat kemampuan anak, kita bisa berinteraksi dengan anak, dan kita juga menanamkan suatu norma-norma budi pekerti lebih terlihat bagaimana karakternya kelihatan ya, dibandingkan online gitu. Anak-anak sendiri juga secara itu lebih ini ya, Bu? Lebih suka tatap muka daripada online. Dan ini lebih kondusif ya? Ya, lebih kondusif, alhamdulillah. Secara kualitas juga pembelajaran lebih meningkat, benar. Ya. Dibanding sebelumnya? Dibandingkan sebelumnya, benar. Dan sempat lama ya, sampai 2 tahun? Iya, 2 tahun. Iya, kita itu guru juga kesulitan dan juga sepanjang hari mengoreksi. Jadi dari pagi sampai malam tuh anak memberikan jawabannya nggak menentu, kita nggak pas waktunya. Ada gurunya juga mau nggak mau ya? Iya, mau nggak mau harus sepanjang hari mengoreksi. Gitu. Kalau ini kan begitu jam selesai belajar ya udah gitu selesai, ya. Benar, ya. Benar, jadi lebih sehat gurunya. Lebih sehat ya. Tidak duduk diam tapi bergerak. Ya. Oke. Ibu, saya boleh nanya anak-anak? Boleh silakan. Satu apa 2 orang ya, Bu ya? Boleh silakan. Oke. Oh, kamu siapa namanya? Ajan. Sini Bu Kepsek. Siapa namanya? Putra Ajan. Siapa? Putra Ajan Cahyo. Panggilannya? Ajan. Ajan. Kamu lebih suka juga belajar tatap muka kayak gini dibanding dulu online ya? Iya. Kenapa? Lebih enak aja, bisa lihat teman. Oh, bersama teman-teman tuh bikin semangat ya? Iya. Nggak sepi ya? Kalau di rumah sepi ya? Heeh. Terus kalau secara pembelajaran nih materi, kamu lebih ngerti nggak? Lebih. Lebih ngerti pas tatap muka ini? Oke, jadi bisa nanya juga ya ke guru ya? Iya. Terus kalau ke sekolah bawa itu nggak bekal? Enggak. Enggak, tapi dikasih uang jajan. Terus jajannya di mana? Di kantin. Oh, ada ya? Apa yang Iya. suka kamu beli? Nasi goreng Oh, nasi goreng. Berapa harga nasi goreng? 3.000. Oh, 3.000. Murah meriah ya, Bu Guru ya? Pasaran di sini gitu. Halo, siapa nih namanya? Namanya Siapa? Aprilia. Aprilia. Kamu lahir bulan April ya? Iya. Oh, maka namanya Aprilia ya. Hari anak bungsu saya April. Kamu Udah lewat ulang tahunnya. Udah. Kamu juga lebih suka belajar tatap muka kayak gini? Kenapa? Karena biar bertemu teman-teman, lebih mengerti pelajaran. Ini pelajaran. Kamu juga kalau ke sekolah bawa bekal? Enggak. Enggak. Terus kalau Bengis kan belajar matematik ya? Lebih mudah juga ya kalau tatap muka kayak gini ya? Kalau nggak bawa bekal, terus kamu jajan? Jajan apa biasanya? Cuma kayak jajan kayak gitu-gitu. Oh gitu, ada di kantin ya? Ada. Oke, makasih ya. Halo, siapa nih namanya? Muhammad Rafa Ramadan. Oh, panggilannya? Rafa. Rafa. Rafa juga lebih suka belajar tatap muka? Iya. Kenapa? Lebih seru aja. Lebih seru ketemu teman-teman ya? Anak-anak ditanya nggak ada yang Matematika makan. gini juga lebih enak ya kalau tatap muka ya? Kalau susah bisa tanya guru ya? Iya. Terus kamu kalau sekolah udah sarapan dari rumah? Udah. Oke, terus tetap dikasih uang jajan? Tutup. Jajan apa biasanya? Kantin sih jajan Es. Es. Atau ada nggak makanan berat yang dibeli? Nggak ada ya? nggak ada. Biasanya snack-snack? Oke. Halo, siapa namanya? Safira. Safira? Iya. Safira juga lebih suka belajar tatap muka? Iya. Kenapa? Karena lebih paham. Lebih paham secara materi? Iya. Terus kalau ketemu teman-teman lebih seru nggak sih? Seru. Lebih seru. Kalau di rumah sepi ya? Iya. Kamu anak keberapa? Apa? Anak keberapa sayang? Pertama. Anak pertama? Iya. Ada adik? Ada. Ada. Berapa adiknya? 1. Oh, 1. Sepi jadinya ya? Iya. Adik kelas berapa? Kelas 1. Oh, kelas 1 SD? Jaraknya jauh ya? Nah. Kamu juga bawa bekal nggak kalau ke sekolah? Enggak. Enggak, cuma kamu bawa minum ini ya? Iya. Ini bawa minumnya dia. Dan habis ini? Kalau sehari ini habis? Habis. Sampai jam 12? Beli lagi atau enggak? Enggak. Ini aja? Itu aja. Oh, oke. Suka jajan juga di kantin? Suka. Apa biasanya beli? Biasanya beli susu milko. Oh, susu. Oke, makasih ya. Lokalnya cuma 5, tapi rombelnya 12. Oh, karena kecil begini. Iya, memang karena kecil jadi sampai sore. Jadi pagi petang istilahnya. istilahnya. Ini ruang guru. Ruang gurunya di situ. Iya, ini ruang kepala sekolah, ini toilet guru sama Guda. Ini kelas 5. Ini Kelasnya kelas 5. minimalis, Bu, ya.
Oke. Orang tua selamat pagi. Assalamualaikum anak-anak. Nanya nih, Bapak wali kelas ini ya? Kelas 5B, Bu. 5B, nama Bapak siapa? Ikhwan. Ikhwan. Pak Iwan, saya mau nanya, Bapak lebih suka belajar tatap muka kayak gini? Untuk tatap muka sekarang, iya. Dibanding dulu online ya? Iya. Kenapa? Karena benar-benar berinteraksi dengan anak. Yang pertama, yang kedua, kondisi belajarnya benar-benar terpantau. Oh, kondusif jadinya ya? Iya, bisa kondusif. dipantau, betul. Benar. Kalau untuk dengan orang tua kan, ya namanya orang tua, nggak setelaten lah guru ya? setelaten guru misalnya. seperti itu. Oh, oke, jadi kalau dari sisi materi pun Bapak lebih mudah gitu ya, anak-anak memahami ya, menurut Bapak ya? Betul. Nah, ini kan kelas 5 ya berarti ya? Mereka Iya. sempet kan PJJ lama nih ya? Iya, hampir 2 tahun. Iya. Nah, Hampir waktu 2 masuk tahun. lagi, misalnya, itu terjadi nggak Pak penurunan sehingga harus diulang materinya? Betul, Oh, terjadi terjadi? sekali, Oh, misalnya di Jadi materi apa? kayak seperti matematika itu perkaliannya, pembagiannya itu agak lemah seperti itu. Oh, iya, iya, iya. Terus Karena nggak terlatih sampai 2 tahun kali ya? betul ada loss pengetahuan seperti Iya, iya, itu iya, karena iya. saat PJJ itu kan biasanya hanya tugas, terus waktu terbatas dalam pemberian materi. Iya, iya, iya. Ditambah lagi ngumpul di Zoom misalnya juga butuh waktu Iya. lama ya? Iya. Jadi emang lebih kondusif seperti ini dan lebih efektif ya? Iya. Oke, dan secara kualitas saya Bapak ngerasa bahwa terjadi peningkatan ya setelah tatap muka? Ada peningkatan, tapi memang sebelum tatap muka itu ada kemunduran gitu kan. Waktu Iya, Zoom iya, itu ada iya, kemunduran yang benar-benar loss. Sehingga itu yang dikejar kemudian gitu Ya, ya? itu dia yang harus dikejar benar-benar. Nah, dan belum mungkin pengejarannya belum maksimal Wah, juga belum ya? maksimal, Bu, belum maksimal. Anak sudah bisa masuk, terus ngikutin aja udah alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya emang kelasnya begini ya Bu ya? Dan Iya. Ya, Iya. itu keterbatasan kita, Bu, di Iya, sarana prasarananya, Cipinang Bu. 5 ini. Iya. Sarprasnya seperti ini, kelas pada bocor. Jadi bocor. Ini bocor ya? Yang Iya, yang pojok ini. sini. Iya. Jadi berapa kali kita betulin ini, begini lagi, rembes namanya bangunan udah tua ya Bu. Dibetulin seperti apa juga ada aja celahnya lagi. Kemarin Terus kalau bocor gini, gimana Pak? Misalnya nih ya lagi belajar nih Pak. Ya, Terus tahu-tahu kalau hujan kondisi itu lagi gimana? belajar mungkin agak digeser-geser, Bu. Oh, Dengan yang kondisi sebelah yang sini, iya, geser. khususnya yang sebelah sini ini geser ke sini. Dengan Oh. kondisi yang sempit seperti ini ya kita berjuang semaksimal mungkin. Iya, iya. Jadi didempet-dempetin ya, Iya. terpaksa gitu Yang ya. penting anak nggak kebocoran gitu. penting karena basah. Kena Nggak gitu basah. ya. Tapi bocornya parah. Bocornya parah. Sampai ke lantai? Iya, hujan itu langsung. Ya makanya kemarin kita udah berusaha naik ke atas Bu, memperbaiki apa yang rusak, sudah mulai perbaiki, jadi udah tinggal rembes dikit. Kemarin tuh sempat ada videonya saya kirim juga ke Pak Ujang, itu bocornya sampai ngalir dari sana. Oh ya? Sampai... Nah, nanti videonya saya kasih lihat. Oh baik-baik. Iya. Jadi sampai ngalir gitu ya? Iya, Dan itu di bahaya ruang juga guru. ya Karena makanya untuk ANBK itu tadinya kita setting di ruang guru. Ternyata setelah kita setting, hujan gede begitu kita nggak berani. Akhirnya nanti kita di kelas 1 gitu. Oh yang tadi yang pojok Yang itu ya? pojok. Karena Karena di ANBK itu tidak kita nggak punya NBK, jadi ruang guru itu Terbatasan. kita upayakan tadinya kan. Terus komputernya gimana? Nah kebetulan nanti kita kan komputer baru di 3 belum datang lagi Bu. Nanti insya Allah komputernya bongkar pasang mau nggak mau. Kemarin ada wacana Pak Ujang untuk apa numpang gitu kan, tapi nggak mungkin juga Pak, repot udah kita adakan aja tapi nanti bongkar pasang. Bongkar pasang dan harus beberapa ini ya, Iya, kali ya. iya, Jadi 2 kali dia, maksudnya, 2 trip. tidak bisa satu kloter. Iya. Dan Jadi anak harus pun nggak bisa beberapa, masuk. prosesinya Iya. harus banyak. Ya terpaksa ya. Masukan Bu, ini kelas kurang memadai. Ya, Ibu bisa lihat sendiri lah kapasitasnya penuh sekali, nggak ada Jarak. tes. Iya. Ini aja sampai ke sini apa? Ini full 30 Bu. Ini anaknya ini semua 30 ya. Satu juga. Benar-benar. Iya. Jadi ini benar-benar apa? Kalau hujan, waduh ini lagi musim hujan lagi nih ya. Iya, bener-bener. baru ketahuan Bu, dan kebetulan saya kan baru juga promosi di sini. Iya. Dan Pak Iwan juga kebetulan baru dari rotasi. Jadi ya sempat agak ini juga
ternyata kondisi sekolah yang kita hadapi sepertinya mau nggak mau kita hadapin. Kita sama-sama. Iya. Saya Yang boleh. beri fasilitas ke anak jangan kurang. Ya, Iya. secara ini ya Pak, Pembelajaran, ya. ya. Walaupun Dengan sarana kita kondisi berkurang, apa adanya. ya. Dan ini makanya ditulis 3A garis miring 5B maksudnya Karena ini nanti Ya, siang, nanti kelas siang 3. 3A. Jadi kelas yang masuk pagi itu kelas 1. Kelas 5, iya kelas 1, kelas 5, 6. kelas 6. Oke, itu ya. Nanti kelas 2, kelas 3, kelas 4, 4 siang. Itu siang. Oh, siang itu Awal- sampai jam berapa, Bu? Awal-awalnya setengah 6, tapi Sekarang? kita sekarang agak jam 5-an deh. Oh, jam 5 4, udah jam 5, selesai. iya udah selesai. Karena tadi Jam ya ada 4 udah pemadatan. selesai, iya ada yang jam 4 ya. Dari jeda itu kita nggak ada jeda lagi, tadi jeda buat zuhur. Kasihan juga guru-guru ya. Gurunya Bu, capek, ya. ada yang rumahnya di Karena- Cikampek, Bu. Ya Allah, Kasihan, Cikampek. makanya baru tidur, saya bilang udah Setiap berani, hari iya. gitu? Jam 4 subuh berangkat, jadi subuhnya di kereta. Ya Allah, Tiap hari. luar biasa ya. Iya. Saya boleh ngobrol nggak Pak sama anak-anak? Silakan. Kita dua lah ya. Oke. Ini kan di posisi yang ini ya, yang bocor. Udah ngalamin bocor berarti anak ini? Sudah pernah ngalamin Belum Pak? ya? Belum. Karena pernah pagi ngalamin. hujan itu sore, Bu, biasanya. Oh sore. Iya. Jadi tahu-tahu pas besok paginya basah ya, ininya ya, mejanya ya. Oke, kamu siapa namanya? Rizal. Riza. Riza lebih suka belajar tatap muka juga? Iya. Kenapa? Lebih enak aja. Lebih enak aja. Lebih enak. Kenapa enaknya? Lebih ngerti materi? Iya. Sama bisa ketemu teman-teman. Ketemu teman-teman. Oh, ketemu teman-teman itu bikin semangat ya. Di rumah sepi, Riza. Tweet. Sepi. Bosan HP terus yang dihadapin. Terus kamu bawa bekal nggak? Kan pulangnya jam 12 ya? Bawa bekal nggak dari rumah? Bawa. Oh iya, setiap hari atau kadang-kadang? Setiap hari. Setiap hari bawa? Wah, luar biasa. Sekarang mana bekalnya? Coba keluarin. Udah habis belum? Saya lihat ibu nih. Wah, sini kita pinter tuh buka. dia. Dia bawa bekal loh tiap hari loh. Udah dimakan belum, Rija? Belum, masih Belum. berat, masih Oh. berat. Pan- Oh, dia bawa. Hebat apanya? Hebat. Disiapin ya sama mamanya ya. Bawa minum juga nggak, Rija? Bawa. Bawa, tiap hari juga bawa minum. Mana botolmu? Wah, dia pintar dia. Mamanya hebat. Nah, habis ini habis kalau dibawa sehari ini. Habis apa kurang? Kadang-kadang kurang, Enggak, kadang-kadang habis, kadang-kadang enggak. kadang-kadang enggak. Ya, tetap semangat ya. Hebat dia bawa bekal. Ah, ini juga bawa minum. Bawa minum ya itu juga ya. Kok kamu sama sih tempat minumnya? Janjian dia, Bu. Janjian. Warnanya, oh enggak, dia atasnya pink, yang sana atasnya biru. Kamu siapa namanya? Siapa? Nadifa. Nadifa. Kamu juga lebih suka belajar tatap muka? Kenapa? Senang aja ketemu teman-teman. Lebih apa? Teman-teman ada belajar. Ketemu teman-teman. Terus selain itu materi kamu bisa nggak? Lebih bisa. Matematika apalagi gitu ya dibanding kalau di rumah ya. Kamu bawa bekal nggak, kayak Rizal? Oh enggak. Bawa minum aja, Ibu katanya. Bawa minum aja, tapi suka jajan di kantin. Apa bisa dibeli? Oke. Nah ini siapa ini namanya? Muhammad Afrizal. Siapa? Muhammad Afrizal. Panggilannya Friza? Ijang. Ijam. Ijam juga lebih suka belajar tatap muka? Iya. Kayak gini. Kenapa? Enak. Enak ketemu teman-teman ya. Selain itu materinya dipahamin nggak? Lebih dipahamin nggak? Lebih dipahamin. Kalau kamu kayak itu nggak bawa bekal juga nggak? Enggak. Enggak, tapi udah sarapan dari rumah. Belum. Belum. Terus nanti makan di sini. Apa yang biasa suka dibeli? Mie. Oh mie, dia doyan mie. Oke, tempat minumnya gede banget. Aduh. Sesuai, Bu. Sesuai ukurannya ya. Aduh, ini kamu udah segini, udah kamu minum banyak ini? Enggak, setengah doang. Tadinya setengah. Bagus banget tempat minumnya. Ya, emang bagus. Bagus ya? Bagus ini. Kau bawa bekal nggak kalau ke sekolah? Cuma bawa air minum aja? Oh gitu. Kamu lebih suka juga belajar tatap muka? Hah? Belajar kayak gini lebih suka belajar tatap muka begini dibanding online? Nah, dua-duanya. Dua-duanya senang? Oh, dia dua-duanya senang, Bu. Kenapa di rumah sana? Loh kenapa? Kok nyubit-nyubit temennya? Oh, ini ruang guru ya? Nah, ini yang Allah,
tadinya kita setting buat NBK jadi 2 ruangan sini Mas. Itu kan musola di situ Bu. Iya. Biasa guru-guru sholat. Akhirnya nggak jadi. Nggak jadi. Sebelah situ ya. Jadi ini sampai ngalir deras gitu. Iya. Terus guru-guru gimana dong kalau bocor gitu? Fungsinya di mana aja nggak bocor. Habis tempat yang nggak bocor Bu di mana aja. Sempat kebetulan hari Minggu ini. Ini. Nah, iya. Oh iya, Di saat deras. kita nggak ada. Aduh, untung nggak ada. Ini awalnya kita nggak pakai meja ini Bu, kita lesehan, biasa lesehan karena ini. Tapi udah kita perbaiki. Oh, ini yang di posisi ini ya. Tengah itu. Dan dari pinggir kebetulan sebelah kan gereja Bu. Jadi kemarin itu kita sempat komplain juga, airnya suka ngalir walaupun nggak hujan dari sebelah ngalir. Udah ngomong. Udah datang dari gereja udah datang. Boleh nanti saya minta ya Bu. Ya. Yang mana? Ini kayaknya ngeri tuh kayak pengen bubu ya. Masa? Oh iya, udah lapuk ya. Udah lapuk gitu. Sama Bu Dini juga Tuhan ini kali Bu. Iya, Ah, masa? Tahun berapa ini emang? Tahun berapa Bu Neng? Tuh, bener tuh Ani. Tahun 77? Iya. Baru direnov sekali, itu juga renov Berat doang ya. Hanya rehab berat, Iya, bukan rehab total ya. Maunya Makanya gitu ini Bu. cuma 1 lantai ya. Iya. Harusnya sih sudah rehab total ya. Kayak kecil lagi ya Bu ya. Iya, padahal di Jakarta ya Bu ya. Depan jalan lagi. Iya, jalan besar. Depan jalan. Sayang banget gitu. Harusnya nih bisa dimaksimalkan dengan tinggi malah Peminatnya juga halaman. banyak sini Bu. Karena penduduknya ya kali ya Bu. Banyak. Iya. Di belakang itu penduduk banyak. Jadi ini guru-guru tetap semangat ya meskipun kondisinya. Insya Allah harus. Insya Allah semangat. Ini yang dari Cikampek Ibu. Kita masih tidur bilang masih udah Ibu jalan. rumahnya di Cikampek. Iya, Bu, main, Sejauh itu. Ya ampun, naik Enggak apa jauh. itu? Naik pagi naik kereta. Naik kereta. Iya, Naik dari kereta turun setengah di 4 ini. pagi sampai turun di Klender. Oh, Klender. Nah, nanti Terus, transit saya dari Cikarang, transit naik CL komuter lain. oh berangkat jam berapa itu Bu? Setengah 4, 4 kurang seperempat dari rumah. Hebat Ibu ya. Subuh di jalan. Iya, subuh di kereta. Tapi Ibu tetap senang belajar tatap muka. Alhamdulillah. Ya Tetap udah lebih senang suka banget. tatap muka. Iya. Walaupun Kasihan anak-anak Bu kalau Kenapa? daring. Kalau daring kasihan. Soalnya kasihannya apa? Pada main harus capek, gadget Bu. Gadgetnya udah nggak bisa dikontrol. Iya. Ya walaupun belajarnya tetap pakai gadget ya Bu ya, tapi Nggak tahu disalahartikan yang ngerjain gitu yang anak apa orang ngerjain. tua kadang. Bukan anaknya tapi orang tua, anaknya masih tidur, yang absen orang tua. Jadi kayak ngajarin orang tua Ya, dong iya. Ngasih PR orang tua ya. Iya, makanya mendingan tatap muka Bu, jadi ketahuan kelebihan kondusif kekurangan juga anak ya. iya. Jadi kita bisa kontrol. Wah, ini ya kantinnya. Ini apa ini? Sosis sama cheese roll Bu. Oh, nanti digoreng. Iya digoreng. Oh, digoreng. Jadi anak-anak nanti pas istirahat belinya masih hangat-hangat ya? Iya. Oh, sama snack-snack ini ya. Ini yang direbus apa, Pak? Air buat kopi Bu. Hah? Oh, pop mie. Anak-anak suka beli pop mie juga. Iya. Kayak gini ya? Iya. Berapa ini harganya? 5.000. Oh, 5.000. Sudah dengan air panasnya tadi? Oke, sama snack-snack ini. Yang ini nanti untuk... Iya. Oke, ini apa yang bulat-bulat gini ya? Itu dalamnya Bu, isinya keju Bu. Oh, isinya keju. Jadi ikan itu olahan ikan dalamnya keju. Berapa itu harganya? 2.000. 2.000? Iya. Sosisnya juga 2.000? Enggak, kalau sosis 1.000 Bu. Oh, kalau ini? 2.000 juga. Apa sih Fish itu? roll. Oh, Kalau itu kayaknya bagus Cidea itu Bu, merek Cidea. Iya Cidea, iya. Oh, gitu. Iya, itu ya, seperti yang kemasan yang bagus deh itu kalau fish roll, Oh. saya lihat. Oh, itu ada kentang apa nasi goreng? Ini snack Bu. Oh, gitu. Oh, termasuk jual alat tulis juga ya? Iya. Kalau anak-anak lupa bawa pulpen Iya. gitu ya. Bukunya habis, air mineral juga ya. Iya. Itu kulkas berarti ada air mineral yang dingin. Di sini Bu. Kalau ini mati. Oh, Yang itu ini mati. rusak. Oh, ini. Iya. Anak-anak Ada nanti ngambil susu, sendiri iya. gitu. Iya. Oh, ada susu juga. Ada Bu. Ini harusnya dibuka ini. Dibuka. Oh, ada susunya. Susu. Oh, gini. Ini ya. Berapa ini susunya? 3.500. Dan ada air mineral yang kecil ini gini ya? Oke. Oh, 3.000 ada harganya juga. Kalau ini es apa, Bu? Apa? Itu pop ice Bu, saya bungkusin. Jadi pop ice saya bungkusin jadi es mambo.
gitu. Jadi bikin ya dari pop es ya. Ya anak-anak mah kalau minuman dingin pasti doyan. Oh ini daftar harga. Iya. Paling mahal 5.000 Bu. Makasih ya. Nah tadi saya sudah keliling-keliling kelas, ngobrol sama guru, ngobrol sama anak, ditemenin ibu kepala sekolah. Tadi juga sempat lihat kantin sekolah yang emang pedagangnya hanya satu. Dia SD rata-rata begitu memang ya. Dan ini tadi kita juga ngobrolin dengan guru-guru di ruang guru yang kebetulan ruangan itu bocornya memang cukup parah. Dan memang sekolah ini kan sudah lama ya, berdiri tahun 1977. Jadi berapa tahun yang lalu ya, udah 40 tahun lebih. Dan ini masih satu lantai ya, sehingga akhirnya mau tidak mau karena animo masyarakat tinggi untuk menyekolahkan di sini dan hanya ada 5 rombel, kalau menggunakan hanya satu shift, maka digunakan 2 sesi ya Bu. Jadi pembelajarannya gitu ya, 2 shift, di mana ada shift yang siang. Jadi total 12 kelas, namun jam belajarnya, jadi guru-guru bertugas tuh cukup lama ini Ibu kepala sekolahnya, apalagi nih ya, dari setengah 7 hingga pukul 17 berarti ya Bu? Iya. Awal-awal sampai setengah 6. Awalnya ya. Kami masih di sini. Nah sekarang sudah lumayan nih, artinya sudah jam 5 itu selesai, itu saja sudah 10 jam ya Bu ya. Jadi ini luar biasa ya perjuangan teman-teman guru ya yang mengajar di sekolah ini. Berbeda mungkin dengan SD-SD lain yang gedungnya baru, beberapa lantai, ya cukup dari gurunya bertugas hanya setengah 7 sampai jam mungkin 1 siang, tapi harus pulang jam 15 tetap ya Bu ya, DKI ya. Nah ini betul-betul sampai sore ya, 17. Nah Bu, ini kan kondisinya sebenarnya seperti apa Bu sekolah ini, sehingga Ibu ya mendorong ya sebagai kepala sekolah, bagaimana ini kemudian bisa menjadi perhatian untuk diperbaiki. Karena tadi ya udah 2 shift, bahaya juga untuk teman-teman guru. Tadi ada guru yang ngomong, ngeri Bu, tiba-tiba ambruk kami ada di dalam gitu ya. Nah itu gimana? Konslet Bu, jadi mungkin kondisi bangunan sudah rapuh. Oh sempat konslet? Pernah mereka ngalamin konslet, guru di dalam 2 orang, akhirnya sempat untung keluar dan mati itu listriknya karena mungkin bocor sudah lama itu. Karena air itu tadi ya. Kebetulan saya bertugas di sini kan bulan Juni. Oh jadi Ibu baru ya. Nama lengkap Ibu adalah Ibu Siti Mariani. Jadi Ibu promosi ya di sini, dan sudah berapa bulan Bu di sini? Dari bulan Juni, SK saya bulan Mei tanggal 23, tapi bulan Juni saya mulai tugas di sini. Jadi kira-kira baru beberapa bulan aja ya? Ya, 3 bulan. Dan awal-awal sempat juga saya agak bingung untuk menentukan siang-siang kelas berapa, tapi karena guru-guru sini sudah terbiasa Bu. Oh Bu, ntar yang siang ini. Oh lama-lama kita terbiasa juga gitu. Pengaturannya, terus fasilitas-fasilitasnya gitu. Anak-anak terus terang kalau olahraga atau acara pramuka atau apapun itu akhirnya ya dengan lapangan yang seminimal itu harus bisa kita laksanakan kegiatan. Iya, diatur tadi ya gantian ya, mau nggak mau ya. Jadi olahraga kita bikin senam bersama itu kalau yang pagi itu hari Kamis, karena Jumatnya kami mengadakan kultum sama sholat duha bersama. Kita beli terpal, kita sholat di lapangan. Terus kalau untuk kelas yang sorenya itu senamnya hari Jumat, karena nggak ada kultum paginya kan. Gitu. Jadi harus bisa-bisa kita mengatur. Kalau mau rapat juga Bu, kami agak mepet karena nggak ada ruangan. Jadi kalau kita mau mengadakan pertemuan nih jam 11 atau kita majukan sedikit setengah 11 udah harus pulang anak, karena jam berikutnya anak mau masuk lagi. Gitu. Iya. Jadi waktu betul mepet, harus diefektifkan banget gitu ya. Kalau briefing hanya 5 menit, 10 menit ke doa gitu. Tapi kan ada kalanya harus rapat dengan waktu yang panjang ya. Jadi ini memang betul-betul kondisi yang sangat minim ya. Tapi guru-gurunya tetap semangat. Saya lihat ya tadi ada kelas yang kita masukin dan kata Ibu juga bocor ya. Dan itu terpaksa harus dipepet-pepetin juga ya. Karena kalau itu kan bocor. Dempetan dengan gereja yang dibangun agak tinggi. Jadi ya kendalanya di situ Bu. Jadi harus ada ini ya memang. Kita tetap komunikasi, kalau ada apapun kita hubungi mereka. Nah, mereka tapi ini ya kooperatif ya ketika itu ada laporan. Mungkin lihat di ruang guru di sebelah belakang itu ada talang yang air suka keluar dari situ dan bau segala macam. Kita panggil, kok bisa kesini air ini. Mereka ternyata punya
punya bak harusnya nggak kesini, jadi katanya keningnya lepas, jadi air itu ngalir ke kita. Gitu. Oh, untung dilaporkan ya, jadi kita tahu laporkan, ya. gereja udah datang. Dan itu pernah ya kejadian kayak gitu ya, sampai bau ya. Itu sering, makanya saya bingung, ini kenapa seperti ini, udah Pak Satpam tolong, kan kebetulan Satpamnya RT di sini, kita panggil deh pihak gereja gitu. Dan mereka datang dipanggil ya, terus komunikasinya jadi enak ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu gitu. Udah memang ini secara sirkulasi juga udah nggak bagus sebenarnya ya Bu ya, terutama untuk anak kelas 5 misalnya yang di posisi ini ya. Guru-guru juga sebenarnya berada di dalam ruangan yang kayak kebetulan guru yang laki kan sungkan Bu untuk duduk-duduk di situ gitu, mereka nggak punya meja, akhirnya mepet-mepet di belakang nih, kebetulan ada ruang operator. Oh ini. Ya, dan bocor juga pinggirnya. Tadinya di sana kan ruang UKS kalian di sana Bu, tapi kita mau bikin AMDK, kita pindahkan ke belakang. Oh itu ada pintu dari sana? Ada pintu, jadi bisa keluar dari kantin tadi. Ya. Jadi guru laki-laki ke sebelah sini cuma 3 orang ya. 3 orang. Yang guru perempuan ngumpul di tempat yang tadi kita datangi ya. Kalau sholat pun mereka keluar, kayak Pak Iwan itu keluar gitu. Ya Karena mau. nggak ada tempat sholat, anak-anak pun di bangsal sholat asar. Itu mereka di bangsal. Oh iya, karena mereka ada sholat asar ya, kenapa sore tadi ya. Nah, itulah keterbatasan, kita nggak punya lab, nggak punya ruang komputer. Kalau guru-guru tadi sholatnya di musola yang tadi belakang dekat ruang guru ya. Nah ini sekarang udah pembelajaran tatap muka yang udah kembali seperti semula sebenarnya kalau DKI ya Bu ya. Nah ini gimana Bu? Karena dulu kan kantin belum buka ya, maksudnya nggak ada jualan ya sebelumnya ya. Nah terus tapi waktu Ibu masuk Juni udah jualan. Padahal sebelumnya sih belum ya. Januari itu udah mulai Bu, pas zaman sebelum saya sudah. Januari 2022. Tapi anak-anak nggak ada kan ya Bu yang beli di luar pagar sekolah? Nggak ada, kebetulan nggak ada yang dagang. Jadi kalau dagang itu sore pas mereka pulang baru ada yang dagang-dagang. Di sini martabak itu di depan sepanjang jalan itu ada. Oh kalau sore. Kalau sore ramai sepanjang jalan ini. Tapi kalau pagi-pagi begini tidak ada ya. Dan memang ya belinya betul-betul kalau itu mau beli di tempat tadi ya, kantin itu ya. Dan anak-anak memang beberapa membawa bekal sendiri ya, yang orang tuanya memang membawakan. Awal-awal saya udah himbau Bu dengan 3 pertemuan, karena kecil ruangannya saya bikin sehari itu dua kloter. Kita menghimbau anak-anak, dihimbau membawa minum, membawa tupperware sendiri, makanan juga. Nanti kami akan kerjasama dengan komite, saya bilang kayak nasi goreng atau apa nanti bawa tempat gitu masing-masing. Karena saya lihat sekolah lain bisa kok, kita enggak gitu. Jadi saya mohon dukungan dulu. Tapi ya karena ini awal Ibu mungkin mulainya agak sulit. Iya, harus pelan-pelan. Ya betul, setuju saya itu ya, bawa wadah sendiri, ngurangi sampah, terus aman, bersih. Karena saya lihat nasi goreng ada Bu nanti titipan biasanya kan. Nah dulu saya pernah juga melihat dari sekolah saya yang lama, jadi penjaganya menyediakan mangkok sendiri gitu, tapi ya kendalanya itu hilang gitu. Tapi malah orang tua sudah menyanggupi, mau nggak ibu-ibu kita dukung gitu, nanti pun kita kerjasama dengan komite, dagangan apa saja yang akan kita jual, kita mau bikin apa gitu, jadi anak-anak sehat. Iya betul, secara makanan sehat. Karena saya udah himbau, tolong sarapan, tapi kembali lagi ke orang tua, bagaimana orang tua itu menyiapkan atau tidak, karena mungkin ada yang nggak sempat juga ya Bu. Orang tuanya kerja. Iya. Oke. Nah, Ibu terakhir ya, harapannya Bu Siti Mariani selaku kepala sekolah apa nih terhadap gedung sekolah yang sebenarnya udah berdiri lumayan lama ya dan belum pernah direhab. Gimana Bu? Saya berharap ya pemerintah peduli ya dan memperhatikan sekolah-sekolah semacam sekolah kami ini agar bisa maksimal kami untuk belajar, agar anak-anak bisa mengembangkan kreativitasnya, aktivitas bakat dan minatnya. Karena kami terus terang, ekskul pun kami adakan Sabtu Bu. Jadi saya Sabtu juga nggak libur. Walaupun ada piket, kita ada piket 2 orang guru setiap Sabtu, tapi mau nggak mau ya saya harus datang, kalau tidak ada kendala saya datang. Jadi di sana ada ekskul tari, ekskul futsal, ada marawis. Kita nggak bisa mengadakan di hari biasa karena keterbatasan waktu. Ya luar biasa ya. Ini benar-benar ya, ekskulnya ternyata juga sampai di hari Sabtu. Jadi artinya jam kerjanya udah jauh lebih panjang, tambah jauh lebih hari. Harinya juga bertambah ya. Ini sebenarnya berapa Bu jumlah muridnya? Jumlah muridnya 380. 380 ya di sekolah yang sekecil ini loh ya. 380, terus jumlah guru? Jumlah guru ada 22, jumlah guru dan staf ya. Guru staf total 22 ya. Oke, demikian harapan Ibu Kepala Sekolah dan juga warga sekolah sini. Tadi juga guru-guru mengucapkan hal yang sama. Berharap bahwa sekolah ini segera direhab secara total.
karena biar bagaimanapun ya, karena mau dibetulin berkali-kali, kebocoran terus terjadi, kerusakan juga. Ini memang karena udah bangunannya sudah tua. Berdiri tahun 1977, banyak SD yang sudah 4 lantai, tapi ini masih 1 lantai, padahal muridnya 380, sehingga terpaksa 2 shift. Dan di lokasi ini sebenarnya banyak sekali anak yang masih SD, sehingga animo masyarakat untuk menyekolahkan di SD negeri itu juga cukup tinggi. Semoga menjadi perhatian dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendahulukan rehabilitasi total, ya salah satunya gedung SDN Negeri Cipinang 5 Jakarta Timur ini pada tahun anggaran 2023 ya, demi keselamatan seluruh warga sekolahnya dan kepentingan terbaik bagi anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya sebelumnya untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke Ibu, terima kasih banyak.